Mal, kita udah di depan. Oh ya, di depan. Ya udah, naik aja. Oke deh, sebentar ya. Malika. Kalian udah datang. Sini duduk. Kalian naik apa kesini? Naik motor. Ada. Macet tadi dia. Macet. Terus kuda ya. Guys, coba gue bingung deh, ini bagian awal perkembangan komputer gimana ya? Buat Malika, sejarah perkembangan komputer. Perkembangan komputer dimulai sejak manusia menciptakan alat bantu hitung sederhana seperti abacus sekitar tahun 2400 SM. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, manusia mulai merancang mesin yang melakukan proses perhitungan secara otomatis. Komputer modern tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan perkembangan konsep matematika, logika, dan teknik komputasi. Beberapa bentuk komputer modern saat ini meliputi: yang pertama ada desktop, yang kedua ada laptop, yang ketiga ada telepon pintar atau smartphone, yang keempat ada jam tangan pintar atau smartwatch, dan yang terakhir ada perangkat berbasis Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT merupakan konsep atau hubungan berbagai perangkat melalui jaringan internet sehingga dapat saling bertukar data dan bekerja secara otomatis. Oh, kayak gitu. Terus ini tokoh-tokoh penting dalam perkembangan komputer apa ya, Beb? Tokoh-tokoh penting dalam perkembangan komputer, yang pertama ada Charles Babbage. Beliau ini dikenal sebagai pelopor komputer modern karena merancang mesin hitung mekanik yang dapat diprogram. Rancangannya menjadi dasar pengembangan komputer modern. Yang kedua ada Loveridge. Ada Loveridge dikenal sebagai programmer pertama di dunia karena dia menulis algoritma untuk mesin rancangan Charles Babbage. Ia menunjukkan bahwa mesin dapat digunakan tidak hanya untuk menghitung angka, tetapi memproses instruksi. Yang ketiga ada Alan Turing. Alan Turing menciptakan konsep mesin Turing, yaitu model komputasi abstrak yang menjadi dasar teori komputer modern. Mesin ini menggambarkan bagaimana komputer dapat menjalankan algoritma dan memproses data secara sistematis. Konsep mesin Turing menjadi dasar: yang pertama, bahasa pemrograman; yang kedua, sistem otomatisasi; yang ketiga, teori komputasi modern. Dan yang keempat ada Al-Khwarizmi. Beliau ini memperkenalkan konsep algoritma, yaitu langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Istilah algoritma berasal dari nama beliau. Oh, kayak gitu. Kalau misalnya perkembangan komputer modern itu apa ya? Perkembangan komputer modern, komputer berkembang dari perangkat besar dan mahal menjadi perangkat kecil, cepat, dan mudah digunakan masyarakat umum. Perubahan ini dipengaruhi oleh: yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan; yang kedua, perkembangan perangkat keras atau hardware; yang ketiga, perkembangan perangkat lunak atau software; yang keempat, perkembangan internet. Awalnya komputer ini hanya digunakan di laboratorium dan perkantoran melalui sistem mainframe dan mini komputer. Selanjutnya lahirlah komputer personal atau PC yang memungkinkan komputer digunakan di rumah dan di sekolah. Saat ini komputer telah terintegritas dalam kehidupan sehari-hari melalui: yang pertama, smartphone; yang kedua, media sosial; yang ketiga, aplikasi digital; yang keempat, sistem komunikasi online; dan yang terakhir ada virtual reality dan teknologi interaktif. Oh gitu, ngerti deh kita sekarang. Gue kurang ngerti nih yang perkembangan perangkat lunak dan teknologi digital. Boleh tolong jelasin nggak? Juga. Sini gue bantu jelasin ya. Perkembangan perangkat lunak itu berlangsung dengan sangat cepat seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap teknologi dan juga informasi. Ada juga beberapa contoh perangkat lunak yang berkembang pada saat ini. Ada email, browser internet, pengolah kata, aplikasi presentasi, dan juga media sosial. Itu bermanfaat bagi manusia untuk komunikasi, pendidikan, hiburan, bisnis, dan juga kolaborasi kerja. Oke guys, kita lanjut. Materi selanjutnya apa ya?
Materi selanjutnya ada aspek ekonomi produk informatika. Yang pertama, pertumbuhan industri teknologi. Perkembangan komputer melahirkan industri perangkat lunak dan perangkat keras yang bernilai ekonomi tinggi. Perusahaan teknologi berkembang pesat karena mampu memberikan kemudahan, efisiensi, dan solusi bagi masyarakat. Contoh-contoh bidang usaha berbasis informatika ada e-commerce, finansial teknologi atau fintech, transportasi online, media sosial, teknologi kesehatan atau e-health. Yang ketiga, dampak ekonomi teknologi informasi. Teknologi informasi memberikan nilai tambah atau value dalam kehidupan manusia melalui kemudahan komunikasi, efisiensi kerja, percepatan transaksi, akses informasi yang cepat, peluasan pasar bisnis. Perusahaan menggunakan teknologi untuk memperoleh competitiveness side, yaitu kebutuhan bersaing agar tidak tertinggal, competitive advantage, yaitu keunggulan dibandingkan pesaing. Teknologi digital juga menciptakan model bisnis baru yang lebih fleksibel dan mampu menjangkau pasar global. Oh gitu, gue ngerti deh sekarang. Kalau aspek hukum produk informatika itu apa ya? Kalau aspek hukum produk informatika itu, perkembangan teknologi menghasilkan berbagai karya intelektual yang perlu dilindungi secara hukum. 1. Hak kekayaan intelektual atau HKI. Hak kekayaan intelektual adalah hak hukum atas hasil karya atau kreativitas manusia yang memiliki nilai ekonomi. Contoh karya yang dilindungi ada beberapa, yaitu software, aplikasi digital, desain teknologi, dan sistem digital. Perlindungan HKI bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan karya, menghargai kreativitas pencipta, mendorong inovasi teknologi, dan memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta. Yang kedua, ada pentingnya inovasi teknologi. Inovasi teknologi lahir dari kemampuan manusia dalam mengamati masalah dan menciptakan solusi berbasis teknologi informasi. Contohnya adalah layanan ojek online yang muncul untuk mengatasi yang pertama ada kemacetan, yang kedua kesulitan transportasi, yang ketiga efisiensi pemesanan jasa. Hal tersebut menunjukkan bahwa informatika tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga dengan penyelesaian masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Hai, aku Alita. Aku mau jelasin materi tentang jenis lisensi software. Yang pertama, ada komersial, berbayar, aturan paling ketat, tidak boleh digandakan atau diubah, instalasi terbatas, contohnya OS, MS Office, dan Photoshop. Yang kedua, gratis atau freeware, nggak bisa dipakai tetapi ada aturannya dan tidak boleh diubah kodenya atau dijual kembali. Shareware, sama dengan versi coba gratis, habis selesai trial harus bayar. Ketiga, ada open source, boleh dipakai, lihat kode lalu dibagikan kepada orang lain. Tujuannya untuk memperbanyak kolaborasi, contohnya Linux, browser, dan yang terakhir adalah LibreOffice. Pelopornya proyek DNU, plus lisensi GPL. Kelebihannya kolaborasi, inovasi cepat, gratis, dan kode terbuka. Terakhir ada domain holding, hak cipta, bebas pakai, salin, ubah, sebar, gak ada batasan. Materi itu cukup sampai di sini. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Malika. Hai, aku Malika. Aku mau jelasin materi yang kedua, ketiga, dan juga keempat. Yang kedua, software bebas dan FSS. FSS, Free Software Foundation, dukung software bebas GPL, termasuk lisensi copyleft. Hasil modifikasi harus tetap terbuka. Yang ketiga, kesadaran hukum di Indonesia. Perpajakan, pengadilan, ilegal, jual tanpa izin masih sering terjadi. HKI daftar UU hak cipta, memakai software bajakan. Melanggar hukum, penyebab utamanya adalah harga mahal, solusinya pakai open source, gratis, dan gak ilegal. Yang keempat, informatika masa depan. Inovasi datang dari imajinasi dan juga kreativitas. Indonesia harus bisa berkembang biar bisa bersaing dengan global. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardito. Ardito akan menjelaskan materi kelima, yaitu SDGs dan Society 5.0. SDGs adalah tujuan pembangunan berkelanjutan PBB sampai 2030. Informatika bantu lewat pengelolaan data, sebar info,
dan ambil keputusan. Selanjutnya ada Society 5.0. Konsep Jepang, masyarakat berpusat ke manusia, gabung dunia nyata plus digital plus internet plus AI. Tujuannya adalah menyelesaikan masalah sosial plus meningkatkan kesejahteraan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Laila. Saya Laila, saya di sini akan menjelaskan tentang pentingnya informatika dan perbedaan TIK, TI, dan informatika. Pentingnya informatika penting di semua bidang. Profesi masa depan pasti nyambung ke teknologi digital dan dunia siber. Siswa harus punya kemampuan berpikir komputasional dari sekolah. Perbedaan TIK, TI, dan informatika. TIK fokus ke penggunaan aplikasi dan komputer. TI cakupan lebih luas soal penggunaan teknologi informasi. Informatika ilmu komputasi dari teori sampai praktik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nesya. Materi ketiga adalah perkembangan karir. Muncul banyak profesi baru, sistem analisis, back-end engineer, front-end engineer, default engineer, UX engineer, data scientist, product manager, dan CTO. Teknologi AI, machine learning, VR, IoT, bikin kebutuhan tenaga informatika makin besar. Materi yang keempat adalah ciri profesi informatika. Menurut Profesor Peter J. Denning, ada 4 ciri. Yang pertama adalah bantu kebutuhan manusia. Yang kedua adalah punya prinsip dan pengetahuan konseptual. Yang ketiga punya praktik dan sertifikasi. Dan yang keempat punya standar etika profesional. Yang kelima ada jalur profesi. Lulusan bisa jadi ilmuwan untuk riset atau insinyur untuk ciptaan produk. Tahapan insinyur analisis, perancangan, implementasi, pengujian, pemasangan, dan pengoperasian. Materi selanjutnya akan dibacakan kembali oleh Alita. Aku Alita menjelaskan materi ke-6 tentang transportasi digital dan peluang. Perusahaan pakai teknologi digital dan cloud yang lebih kooperatif. Contohnya AI untuk mendeteksi penipuan. Kebutuhan tenaga informatika tinggi, tetapi Indonesia masih kurang programmernya. Materi selanjutnya ada studi lanjut di bidang informatika. Disiplin ilmu informatika adalah disiplin ilmu transformal yang lahir di bidang matematika sebagai konsep formal dan teknik elektro. Sebagai elemen perangkat keras, saat ini informatika telah berkolaborasi dengan bidang ilmu lain sehingga melahirkan bidang baru seperti agri-informatika, informatika kesehatan, bioinformatika, urban informatics, cyber informatics, dan geoinformatika. Dalam bidang informatika terdapat 5 pilar. Yang pertama, sistem komputer, jaringan komputer dan internet, lalu analisis data, algoritma, dan programmer, serta TIK dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. ACM dan IEE telah merumuskan kurikulum untuk mempelajari informatika. Berdasarkan computing sirkulasi tahun 2005, terdapat 5 disiplin ilmu komputasi. Yang pertama, computer engineering. Yang kedua, computer science. Yang ketiga, information system. Yang keempat, information technology. Yang kelima, software engineering. Materi yang terakhir adalah sertifikasi di bidang informatika. Kompetensi di bidang informatika tidak hanya dapat diperoleh melalui jalur pendidikan tinggi yang disahkan dalam bentuk ijazah. Belajar informatika bisa dari sumber apapun. Salah satu bentuk pengakuan kompetensi sertifikasi. Sertifikasi ini merupakan suatu dokumen pengakuan yang diperoleh seseorang yang dianggap memenuhi standar kompetensi. Beberapa perusahaan yang menyediakan sertifikat internasional adalah Microsoft, Google, Oracle, Cisco, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia juga menyediakan program pelatihan dan sertifikasi talenta digital. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're